Pemirsa, DPRD Lombok Timur menggelar rapat paripurna 2 masa sidang 1 yang membahas 3 raperda Kabupaten Lombok Timur. 3 raperda yang disampaikan Bupati dan dibahas Dewan adalah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. DPRD Lombok Timur langsungkan rapat paripurna 2 masa sidang 1 di ruang rapat utama kantor DPRD Lombok Timur, Selasa 19 September 2023. Rapat paripurna kali ini membahas 3 raperda, yakni raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Badan Kemasyarakatan di Kelurahan. Dalam rapat ini tidak hanya mendengarkan penyampaian penjelasan kepala daerah atas 3 raperda Kabupaten Lombok Timur, namun 3 rapat langsung dilaksanakan hari tersebut juga, yakni ditambah dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 3 raperda dan penyampaian tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi yang diakhiri dengan pembentukan gabungan komisi untuk membahas 3 raperda tersebut. Bupati Lombok Timur ungkapkan jika Kepala OPD akan secara detail memberikan jawaban atas pertanyaan pandangan umum fraksi-fraksi kaitannya dengan kenapa pendapatan daerah hingga PAD alami peningkatan secara signifikan. Adanya penambahan anggaran bagi OPD-OPD tertentu dalam APBD perubahan diniatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan anggaran kepada BPBD yang relatif kecil, hingga peningkatan anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan agar OPD tersebut bisa laksanakan operasi pasar beras dalam situasi seperti saat ini. Seperti yang diketahui dalam APBD perubahan, jumlah rencana pendapatan daerah alami peningkatan menjadi 3 triliun 159 miliar 418 juta rupiah atau meningkat 8,97% sebesar 250 miliar 160 juta rupiah lebih dari 2 triliun 899 miliar 257 juta rupiah lebih. Penambahan juga terjadi di belanja daerah, pendapatan transfer hingga pendapatan asli daerah Lombok Timur yang meningkat 214 miliar menjadi 655 miliar 8 juta rupiah. Jawaban ini saya berharap garis besarnya saja, karena yang akan menjawab secara utuh nanti adalah Kepala OPD. Kenapa target PAD-nya naik 200 miliar? Apa usahanya? Selama ini apa saja yang dihasilkan? Kok bisa menargetkan lebih dari 200 miliar? Apa usahanya selama ini dan apa ikhtiarnya dalam rangka menjemput 200 miliar itu? Apakah itu hanya sekedar memenuhi APBD supaya seimbang, balance? Apakah atau seperti apa? Nanti kan yang menjawabnya adalah Kepala Bapenda, kemudian Inspektorat Terpadu, mereka-mereka yang termasuk dalam TPS. Ya, semua berpulang kepada bagaimana kita berupaya memenuhi hajat hidup masyarakat kita. Dengan demikian maka apa yang menjadi tambahan anggaran pada OPD-OPD itu juga adalah dalam rangka untuk memfasilitasi masyarakat kita agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Contoh, kalau dalam APBD Induk 2023 mungkin anggaran untuk BPBD itu relatif kecil, sekarang kan kita tambah. Untuk ketahanan pangan kemarin relatif agak kecil, sekarang bagaimana supaya bisa melaksanakan operasi pasar beras dalam situasi seperti ini, maka kita tambah. Itu salah satu contoh. Adapun terkait raperda pajak daerah dan pendapatan daerah, diungkapkan Bupati dalam tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi agar pengelolaan pajak dan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan prinsip integrasi dan kolaborasi yang baik agar semua unsur pemerintah daerah dari depan hingga belakang serta dari atas hingga bawah disertai dengan digitalisasi mutlak diperlukan dalam pengelolaan pajak daerah agar lebih optimal dan akuntabel.
Sementara kaitannya dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat kelurahan sudah dikeluarkan dalam peraturan Bupati nomor 67 tahun 2022. Sementara lembaga kemasyarakatan desa sudah diatur dalam peraturan Bupati nomor 43 tahun 2022. Selain itu, Bupati juga menyampaikan kondisi daerah saat ini termasuk diantaranya mulai meredanya situasi di Pauk Motong terkait keberadaan APHT dan aktivitas dari aglomerasi pabrik hasil tembakau ini yang mulai menyerap tenaga kerja. Untuk rapat terakhir, dalam penyampaian pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Haji Daeng Pailori, rapat paripurna 2 ini akan dilangsungkan pada 25 September mendatang atau maju 2 hari dari waktu yang ditetapkan sebelumnya. Dimajukannya rapat persetujuan penetapan 3 raperda menjadi peraturan daerah ini dilakukan agar dapat dihadiri oleh Bupati Sukiman sebelum masa jabatannya berakhir pada 27 September mendatang. Suyut Saputra Bakti melaporkan.